Nah, soalnya seperti ini. Tempat parkir seluas 600 meter persegi hanya mampu menampung bus dan mobil sebanyak 58 buah. Setiap mobil memerlukan tempat 6 meter persegi dan bus 24 meter persegi. Kemudian biaya parkir setiap mobil adalah 5.000 dan untuk bus 7.500. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir paling banyak adalah berapa? Nah, dalam program linear ada 3 bentuk yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama ada namanya variable control. Kemudian yang kedua ada namanya fungsi objektif. Kemudian yang ketiga namanya fungsi kendala. Oke, untuk fungsi kontrol, bagaimana kita menentukan fungsi kontrol? Fungsi kontrol ini kita lihat dari pertanyaannya. Jika tempat parkir penuh, hasil dari biaya parkir paling banyak. Nah, biaya parkir paling banyak artinya biaya parkir kita dapat dari mana? Dari setiap mobil dan bus yang memarkirkan. Sehingga biaya parkir ini, variabel kontrol ini, yang menjadi variabel kontrolnya adalah mobil dan bus. Kita anggaplah kita sebut X sebagai mobil, kemudian Y-nya adalah bus. Kemudian fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya apa? Ini, biaya parkir paling banyak. Biaya parkir paling banyak artinya mobil kan 5.000, berarti 5.000 dikali sekian banyaknya mobil yang masuk ditambah 7.500 dikali dengan sekian banyak bus yang parkir sama dengan Z. Nah, ini adalah fungsi objektifnya. Jadi yang menjadi fungsi kendalanya apa? Kita lihat soalnya bahwa tempat parkir hanya seluas 600 meter persegi, sedangkan mobil memerlukan tempat 6 meter persegi dan bus memerlukan tempat 24 meter persegi. Artinya apa? Bahwa 6X ini adalah mobil kecil. Sebanyak mobil yang masuk memerlukan 6 meter persegi tempat parkir ditambah dengan 24 tempat parkir Y. Dia tidak boleh lebih dari 600. Ya kan? Jadi tempat parkir mobil dan tempat parkir Y kalau dijumlahkan dia tidak boleh lebih dari 600 meter persegi karena tempat parkir hanya seluas 600 meter persegi. Kemudian fungsi kendala yang kedua bahwa tempat parkir tersebut hanya mampu menampung bus dan mobil sebanyak 58. Berarti mobil ditambah bus hanya bisa menampung 58, tidak boleh lebih dari 58. Pasnya 58, mentoknya di 58. Dia bisa kurang tapi tidak boleh lebih. Kemudian X-nya juga harus lebih besar atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Itu jelas bahwa mobil dan bus tidak mungkin minus kan. Nah, kalau kita sudah dapat fungsi kendalanya seperti ini, kita akan bawa dia ke dalam bentuk grafik. Jadi kita gambar grafiknya seperti ini. Kita buat grafiknya seperti ini kan. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, selanjutnya untuk yang tadi ini. Ini kan 6X tambah 24Y lebih kecil atau sama dengan 600. Kita ambil bentuk sama dengannya supaya kita bisa menentukan titik-titik untuk menggambarnya, untuk menentukan letaknya dalam grafik. Jadi misalnya kita tulislah di sini 6X ditambah 24Y sama dengan 600. Nah, kita akan tentukan X-nya berapa. Kalau X, kita akan menentukan X-nya berarti kita anggap Y-nya 0. 24 kali 0, 0. 600 dibagi 6 hasil 600 kan 6x sama dengan 600. X sama dengan 600 dibagi 6. X-nya sama dengan 100.
Kemudian Y-nya. Y-nya, X-nya kita anggap 0. 24 Y sama dengan 600. Y sama dengan 600 dibagi 24. Sehingga Y-nya adalah 25. Kemudian yang kedua, X tambah Y sama dengan 58. Ini gampang saja. X sama dengan 58 dan Y sama dengan 58. Oke, selanjutnya kita buat grafiknya. X-nya ada 100, 25, 58. Kita pakai interval 25 saja. 25, 50, 75, dan di sini 100. Di sini 25, di sini 50, 75, dan 100. X-nya 100, Y-nya 25. X-nya di sini 100, kemudian Y-nya 25. Kemudian perhatikan tandanya tadi, di sini tanda lebih kecil atau sama dengan, berarti arsirannya harus ke bawah. Kita arsir ke bawah. Berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk 6X, untuk dibatasi oleh garis 6X tambah 24Y lebih kecil atau sama dengan 600. Kemudian garis yang kedua, X-nya 58, anggaplah di sini 58. Di sini juga 58. Kan? X-nya 58, Y-nya 58. Berarti kita tarik garis X 58, Y 58. Dan tadi tandanya adalah lebih kecil atau sama dengan. Berarti arsirannya mengarah ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. X-nya lebih besar atau sama dengan 0, berarti arsirannya ke kanan. X-nya, Y-nya harus lebih besar dari 0, berarti arsirannya ke atas. Nah, bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian? Cara menentukan daerah himpunan penyelesaian di daerah yang yang dilalui oleh banyak arsiran, yang diarsir paling banyak. Daerah yang kena arsiran paling banyak adalah daerah ini. Nah, di sini kita lihat titik-titik apa saja. Titik-titik di sini. Di sini, titik di sini adalah titik pertama. Kita tulis titik yang pertama. Titik yang pertama adalah X-nya 0 dan Y-nya 25. 0,25. Kemudian titik yang kedua ada di sini. X-nya 58 dan Y-nya 0. Berarti 58,0. Kemudian titik yang ketiga, ini bisa kita ambil titik di sini. 0,0. Tapi kan dari soalnya kan dikatakan biaya parkir paling banyak. 0,0 kan minimum, ya kan? Tidak ada mobil dan tidak ada bus, berarti tidak ada penghasilan apa-apa. Berarti ini 0,0 tidak usah kita ambil. Selanjutnya di sini masih ada batas ini. Ini perpotongan kedua garis. Nah, bagaimana cara menentukan perpotongan kedua garis ini? Kita gunakan metode substitusi dan eliminasi. Jadi kedua garis ini tadi kita tulis kembali. 6X ditambah 24Y sama dengan 600. Kemudian X tambah Y sama dengan 58. Nah, ini yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 6. Supaya kita hilangkan terlebih dahulu variabel X. 1 kali 6X ini tetap 6X tambah 24Y sama dengan 600. Kemudian ini 6 kali X, 6X tambah 6Y sama dengan 6 kali 58, hasilnya adalah
348. Ini kita eliminasi. Otomatis 6X-nya ini habis ya. Kemudian 24Y dikurang 6, hasilnya adalah 18Y. Sama dengan 600 dikurang 348, hasilnya adalah 252. Kemudian Y-nya sama dengan 252 dibagi dengan 18, hasilnya 14. Nah, setelah kita dapat Y, nilai Y sama dengan 14, selanjutnya kita substitusi ke persamaan ini. Kita dapat 14, berarti X ditambah 14 sama dengan 58. Berarti X sama dengan 58 dikurang 14. Hasilnya adalah 44. Nah, kita sudah dapat nilai X sama dengan 44, Y-nya 14. Kita substitusi. Berarti titik yang ketiga tadi adalah 44,14. 44,14. Nah, ketiga titik ini supaya kita bisa mengetahui berapa banyak biaya parkir yang mencapai, maksudnya paling banyak biaya parkir pada jam itu, kita substitusi titik-titik ini pada fungsi objektif ini tadi. Fungsi objektif ini. Sehingga ini 5.000 dikali X-nya berapa? X-nya 0. Ditambah 7.500 dikali X-nya 25. Hasilnya adalah ini kan 0. 75 kali 25. Hasilnya 187.500. Kemudian 5.000 dikali X-nya 58 ditambah 7.500 dikali 0, hasilnya adalah 290.000. Kemudian untuk nilai X sama dengan 44 dan Y-nya 14, ini menjadi 5.000 dikali 44 ditambah 7.500 dikali 14. 5.000 kali 44, 5 kali 44, hasilnya adalah 220.000 ditambah 105.000 sama dengan 325.000. Nah, yang terbesar adalah 325.000. Artinya bahwa kalau misalnya mobil yang parkir tidak ada, kemudian Y-nya 25, bus yang parkir ada 25, total pendapatan adalah 187.500. Nah, kalau yang parkir hanya mobil, tidak ada bus, berarti total pendapatan adalah 290.000. Sementara kalau ada 44 mobil yang parkir dan ada 14 bus yang parkir, berarti total pendapatan adalah 325.000. Sehingga biaya parkir paling banyak adalah ketika yang terparkir mobil sebanyak 44 buah dan ada 14 bus yang terparkir.